strategi, punya cara, punya kiat-kiat supaya bagaimana dalam menjalankan tugas kami ini bisa menghasilkan satu manfaat. Seorang pemimpin itu, Mbak, pemimpin itu dikatakan sukses itu manakala staf anak buah yang dipimpin itu sukses. Tapi kalau pemimpin itu hanya mementingkan dirinya sendiri, orang lain itu nggak pinter, itu salah itu. Yang saya lakukan pertama adalah memang saya harus membangun mindset teman-teman, Mbak. Jadi bagaimana teman-teman di Kemenang Tuban ini, saya rubah mindsetnya. Ayo bareng-bareng dengan saya lah, bangun keluarga. Ini sebuah program yang insya Allah belum ada di negeri ini. Belum ada. Di provinsi belum ada, termasuk di nasional belum ada. Saya berani membuat lompatan itu. Karena apa? Kami berikhtiar, Mbak. Kami berikhtiar bagaimana supaya program Kemenak ini dirasakan oleh masyarakat. Tapi begitu di launching, responnya kan luar biasa. Dan Mas Bupati juga sangat respon sekali, termasuk para camat dan juga para Pusmas. Mereka sangat betul-betul didukung, merasa senang karena itu termasuk bagian program mereka. Belusuan ke gereja, belusuan ke rumah-rumah ibadah. Bagaimana kita menggandeng tokoh-tokoh umat. Pembinaan kemarin itu di gereja mana itu, Tuban itu ya, Manunggal itu kan responnya kan cukup bagus sekali. Ini mengimplementasikan penguatan moderasi beragama. Karena saya punya prinsip, kalau umat beragama ini rukun, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Saya mohon pamit, artinya waktulah yang membatasi, yang mengakhiri saya bertugas sebagai kepala kantor agama Tuban ini, karena saya akan beralih tugas ke dosen di UIN 1 Tulungagung. Jadi selama bergaul saya mohon maaf kalau ada yang mungkin khilaf salah, ya saya mohon dimaafkan lah, ini kemampuan kami. Tapi kalau ada yang ke Tulungagung monggo nanti, Mbak, tetap, karena ini masih mengabdi di Kementerian Agama. Tentunya sama-sama di naungan Kementerian Agama. Kami selaku ASN Kemenak Tuban juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi Bapak memimpin Kabupaten Tuban menjadi jauh lebih maju. Selamat mengabdi di lahan yang baru dimanapun, semoga selalu menebar manfaat dan bisa menambah semangat untuk menuju Kemenak yang lebih baik. Pasar melewati Gunung Cikunir. Cakep. Jalanan terjal tidaklah dirasa. Terima kasih Bapak Munir sudah mendedikasikan diri sepenuh hati untuk Kemenak Tuban tercinta. Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam acara On Mix Studio Kemenak Tuban dengan topik Selayang Pandang Kepemimpinan Dr. Ahmad Munir, Magister Humaniora di Kemenak Tuban. Bersama saya tentunya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dan sudah hadir di tengah kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir, Magister Humaniora. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Sehat walafiat. Tetap semangat ini. Semangat. Oke. Ya. Tak terasa waktu demikian cepat berlalu Bapak. Dan Bapak Dr. Ahmad Munir, Magister Humaniora memimpin Kementerian Agama mulai tanggal 26 Januari sampai sekarang, sekitar 1 tahun 10 bulan Bapak ya. Ya. Oke. Apakah ada strategi kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk memimpin Kemenak Tuban ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di studio podcast On Mic Kemenak Tuban. Ya. Perlu saya sampaikan Mbak Ida bahwa perjalanan waktu saya sejak tanggal 26 Januari 2022 diamanati 2021 kayaknya. 2021 ya. Saya diamanati oleh Pak Akanwil, ditugaskan ke Tuban dari Kemenak Kota Madiun. Ini yang keempat kali saya mutasi sebagai kepala kantor ya. Dari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Pacitan. Jadi pertama di Pacitan, Bapak, Pacitan ya? 2012. 2012. Januari 2012. Siap. Kemudian 2 tahun di sana, geser ke Kabupaten Bojonegoro. Ya. Tahun 2018 April sampai 4 tahun 4 bulan. Di Pacitan 2 tahun. 2 tahun di Pacitan, geser ke Bojonegoro 4 tahun 4 bulan. 4 tahun 4 bulan. Geser lagi ke Kota Madiun 4 tahun kurang 2 bulan. Iya. Terus geser ke Tuban. Kabupaten Tuban ini yang terakhir ya, karena sudah tidak mungkin ya, dan alhamdulillah ntar lagi kami juga akan nyambung ke perguruan tinggi sebagai tenaga pendidik, dosen ya, sebagai Bapak, dosen ya. Jadi perjalanan waktu kurang lebih 12 tahun Mbak saya di kepala kantor ini. Baik. Tentu ada suka dan dukanya. Ada perjalanan irama waktu yang cukup lumayan lah ya, 12 tahun 12 saya tahun. memimpin Kemenak sebagai kepala kantor ini. Tentu perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tentu mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, karena apapun perjalanan waktu yang cukup panjang ini tentu kami punya strategi, punya cara, punya kiat-kiat supaya bagaimana dalam menjalankan tugas kami ini bisa menghasilkan satu manfaat. Ya. Pertama, Mbak Ida, ketika saya datang di Tuban ini tentu sebagaimana yang saya sampaikan dalam sambutan kami ya, saya tidak akan sesuatu yang sudah berjalan itu saya lanjutkan. Sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dilanjutkan. Al-Khatimi Sholeh wal Akhdu Bijatil Aslah. Baik. Jadi Pak Syahid selama di Tuban ini yang sudah bagus wujudkan itu. Kemudian yang saya merasa itu perlu ada peningkatan, penyempurnaan saya sempurnakan. Karena nggak mungkin itu ada perubahan yang gratis. Jadi kalau sudah baik kenapa harus dirubah itu. Tapi yang belum baik atau mungkin yang perlu peningkatan saya tingkatkan itu. Jadi pertama yang saya tanamkan dalam strategi cara saya memimpin itu adalah saya harus memahami tentang visi misi yang ada. Utamanya jajaran pimpinan itu harus paham visinya dulu Mbak. Visinya apa sih kita ini sebagai orang yang berkecimpung di Kementerian Agama itu. Ini yang perlu dipahami oleh. Jadi mungkin visi dari lembaganya sendiri ditautkan dengan visi dari pemimpinnya itu sendiri. Jelas. Seperti itu ya. Jadi Kemenak Tuban ini mau dibawa kemana? Ini kita harus pahami dulu. Dan visi itu tidak bisa dari kita. Tentu visi itu harus menyambung dengan visinya menteri menyambung dengan visinya presiden dan wakil presiden. Nah, dalam hal bicara visi ini tentu kita harus melihat PMA nomor 18 tahun 2020. Saya baca Mbak ya. Jadi visinya Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama yang profesional, yang handal dalam membangun masyarakat yang soleh, masyarakat yang moderat, masyarakat yang cerdas, unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini sebagai tolak ukur kami, bagaimana kami ini membawa Kemenak Tuban ini yang profesional, yang handal, yang moderat, yang soleh dan sebagainya itu. Ini sebagai pijakan kami dalam melangkah. Nah dari sinilah akan memulai untuk bekerja selama 1,10 bulan ini. Dan alhamdulillah itu juga bisa menghasilkan poin-poin yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Ini yang pertama. Yang kedua tentu kita sebagai seorang pemimpin yang saya lakukan itu adalah komunikasi yang efektif. Saya nggak mungkin melakukan satu perubahan di Kemenak Tuban ini kalau saya tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Karena komunikasi ini upaya untuk membangun kerjasama di antara kita, antara pimpinan dengan staf dengan staf, ini penting sekali. Kalau sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain itu mudah sekali untuk melaksanakan program-program yang kita gagas gitu Mbak. Yang ketiga adalah kita harus berani mampu menilai.
menilai itu bukan hal sembarangan. Jadi artinya begini, kita punya gagasan, tapi bagaimana gagasan itu bisa berjalan dengan baik, tentu kita nilai. Oh ini gak maksimal, ini kurang bagus, oh ini gak kayak efektif. semacam evaluasi. Evaluasi. Ya, Nah, pimpinan itu harus berani menilai. Dengan menilai itu akhirnya kita bisa memperbaiki diri, bisa membuat strategi baru. Nah, kadang-kadang itu orang itu bisa membuat program tapi nggak bisa menilai sejauh mana program itu bisa dilaksanakan. Ini cara kita harus mampu menilai. Dengan penilaian yang kita lakukan, tentu kita akan bisa membuat atau merencanakan atau melangkah-langkah yang lebih baik lagi. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah dengan penghitungan risiko, Mbak. Jadi sebagai seorang pemimpin, ya, pimpinan itu harus bisa memperhitungkan risiko yang harus dilakukan. Artinya begini, ketika pemimpin itu mengambil suatu kebijakan, ya, kebijaksanaan atau kebijakan, tentu itu hasil yang terakhir yang harus berani dilakukan. Tetapi itu juga harus diambil risiko yang ketika keputusan itu diambil, maka risiko apa itu harus kita perhitungkan. Jangan sampai pemimpin itu nggak berani mengambil langkah. Jadi mungkin ada planning A, planning B begitu, Pak. Iya, saya memutasi orang itu. Nanti ini mungkin yang namanya mutasi itu mesti ada dampak. Tapi kan kita sudah perhitungan matang-matang. Dengan kita minta saran-saran, masukan-masukan. Saya mengambil langkah berikutnya, misalnya saya punya program seperti ini. Saya rasakan sendiri ketika awal-awal saya datang di sini itu, ketika saya membuat program itu, ya, saya tahu itu ada orang yang ngebully, ada orang yang mungkin nggak setuju. Tetapi ini saya harus berani mengambil resiko. Resikonya saya harus berani. Dan saya yakin karena ini saya sudah pertimbangan matang, ya. Saya berani membuat program ini, tujuannya ini, manfaatnya seperti ini. Resiko yang akan orang yang menentang seperti ini sudah saya perhitungkan. Resiko itu akan selalu ada. Cuma mungkin dikembalikan lagi sisi manfaatnya, begitu, Pak, ya. Karena saya sudah mengawal tadi itu, visinya sudah saya pahami. Saya bisa berkomunikasi, ya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain, sehingga resiko yang saya ambil itu juga akan saya pahami pula. Bapak, sebelum dilanjutkan ke ini, kami juga ingin mengetahui ini yang sudah dilakukan Bapak Munir ini selama di Tuban dalam waktu kurun tersebut itu apa saja gitu? Banyak hal ya. Yang terakhir sebentar, nanti kaitannya yang terakhir ini. Baik. Yang keempat adalah terlalu menciptakan pemimpin masa depan. Seorang pemimpin itu, Mbak, pemimpin itu dikatakan sukses itu manakala staf anak buah yang dipimpin itu sukses. Tapi kalau pemimpin itu hanya mementingkan dirinya sendiri, orang lain itu nggak pintar, itu salah itu. Makanya dalam hal ini 5 strategi ini yang saya selalu pegang dalam memimpin di Kemenak Tuban ini. Nah, kemudian dari berbagai hal itu tentu kita juga harus betul-betul memahami selama saya di sini itu yang saya lakukan pertama adalah memang saya harus membangun mindset teman-teman, Mbak. Jadi bagaimana teman-teman di Kemenak Tuban ini saya rubah mindsetnya. Ayo bareng-bareng dengan saya lah, ya, dengan 5 strategi tadi itu. Makanya alhamdulillah dengan waktu cepat. Pertama yang saya lakukan adalah bagaimana teman-teman ini sadar dan paham sebagai ASN di Kementerian Agama Tuban. Tentu saya mendorong mereka untuk menerima gagasan-gagasan kami, karena ini bukan kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Ya, contohnya saya membuat program PTSP. Walaupun PTSP ini saya pernah diundang Pak Said 2 kali kan, saya kan 2 kali ke sana ke Kota Madiun, Tani Banding. Yang kedua saya datang di sini. Tapi saya lihat, ini sudah ada tapi nggak maksimal. Begitu saya datang di sini, saya rubah mindsetnya. Dimaksimalkan. Karena apa? PTSP ini tidak hanya cukup penataan ruangan, tapi bagaimana PTSP itu aplikasinya itu jalan. Karena ruhnya PTSP itu adalah di aplikasi. Di aplikasi. Tanpa ada aplikasi itu
bukan PTSP, itu hanya ruangan saja. Jadi bagaimana peran front office, back office, dan stakeholder yang terkait mengeksekusi surat menyurat itu harus betul-betul jalan. Nah ini yang saya terapkan. Ini yang pertama. Alhamdulillah kan mereka tahu manfaat, tahu kegunaan, akhirnya kan dilakukan. Iya, betul. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah program e-kinerja, elektronik kinerja. Artinya apa? Seluruh ASN yang bekerja di lingkungan Kemenagama Tuban ini, hasil pekerjaan itu diinput capaian kinerja diinput di aplikasi yang sudah kita siapkan, dan itu kan tanpa bayar, Mbak. Padahal itu kan program yang luar biasa. Ya, betul. Nah sekarang Kementerian Agama, Kemenag RI baru akan menerapkan e-kinerja. Padahal ini sudah saya lakukan ketika saya sebagai kepala kantor di Bojonegoro. Saya bawa ke Kota Madiun. Berarti Bojonegoro juga sudah menerapkan, Bapak ya. Madiun juga, Tuban. Nah, ini yang saya perlu saya tegaskan nanti ya. Saya tegaskan nanti bahwa program e-kinerja itu bukan kemauan saya. Ini perintah dari atasan, dari Jakarta sana. Perintah dan kebutuhan. Dan kebutuhan, sehingga nanti jangan sampai yang sudah ini. Kadang-kadang begini, Mbak. Ketika pemimpin itu punya program yang sudah berjalan ya, dan itu kebutuhan tadi itu, begitu kita ini nggak ditunggui sama pemimpin itu, katakanlah saya nggak di sini, ditinggalkan. Padahal ini sangat disayangkan sekali. Makanya melalui program ini ya saya berharap supaya program yang setelah kita canangkan bersama-sama itu jangan sampai dihilangkan. Kalau perlu ditingkatkan. Karena ini bukan kepentingan saya, tapi kepentingan kita bersama. Kepentingan bersama, dan memang itu merupakan suatu kebutuhan. Karena dalam e-kinerja itu kan sudah terinput SKP-nya, ya SKP-nya pegawai, dan SKP itu sebagai cantolannya pekerjaan. Itu saya bekerja apa, mesti ada cantolannya. Dan cantolan saya kepada Bapak Kakan seperti itu ya. Jadi SKP yang saya bangun itu adalah saya membreakdown programnya Pak Kanwil. Ya. Nah, teman-teman kasih itu membreakdown pekerjaan saya dari masing-masing pekerjaan saya itu. Itu kalau dipahami secara kepegawaian luar biasa, Mbak. Itu. Makanya itu harus dilaksanakan. Kemudian di samping itu pula juga sebentar, SKP ini terpantau oleh atasan langsung, sehingga saya tahu pegawai mana yang kerja, bagaimana yang tidak kerja. Walaupun dia tidak dilingkupi, Bapak tahu ya. Saya tahu. Dari input pekerjaan yang dimasukkan itu. Dan PTSP sendiri itu, ada dua, Mbak. PTSP sendiri yang di front office. Kemudian juga sistem administrasi disposisi surat itu. Kan juga saya kendalikan itu melalui aplikasi. Meskipun saya nggak di kantor, nggak di Kemenag ya, nggak di kantor sini, saya di luar, saya bisa memantau ada surat masuk, ada surat keluar, dan sekarang tanda tangan itu kan sudah tidak tanda tangan manual kan, tanda tangan TTE itu, dan ini saya terapkan. Makanya program-program yang sudah saya canangkan ketika saya di sini itu bisa dilanjutkan, ya disposisi surat dengan aplikasi, dan itu Pak Sekjen itu sudah tahu ketika saya tugas di Kota Madiun. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga tahu ke sini kan. Sehingga apa yang saya bawa di Kota Madiun saya serapkan di Tuban ini. Jadi itu. Kemudian di KUA, di Bimas Islam banyak juga program-program yang saya canangkan. Termasuk si adik. WA auto respon. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang ada di KUA, masyarakat di kecamatan itu nggak perlu datang ke KUA untuk tanya hal-hal yang sekiranya itu ditanyakan di KUA. Cukup masyarakat dari WA itu tanya, langsung mesin akan jawab. Hitungan detik itu, Mbak, 2 detik saya bisa jawab. Itu kan dalam rangka untuk mengimplementasikan 7 program Pak Menteri Agama itu. Kemudian di Bimas Islam ya juga ada Binwin Mandiri. Karena saya merasa bahwa karena Tuban ini angka perceraian sangat tinggi. Awal-awal saya di sini saya langsung mencanangkan melaunching program mandiri yang saya pusatkan di Kecamatan Palang beberapa bulan yang lalu itu ya.
dan alhamdulillah cukup bagus. Artinya kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh bagaimana pentingnya binwin, bimbingan perkawinan bagi anak-anak, ada adik-adik yang akan melangsungkan pernikahan tanpa menanti bantuan dari pemerintah, tapi mereka sadar untuk binwin itu. Kemudian yang kemarin, yang beberapa bulan yang lalu kita canangkan bersama, yaitu Tuban Bangga, Tuban Membangun Keluarga. Tuban Bangun Keluarga. Ini sebuah program yang insya Allah belum ada di negeri ini. Belum ada. Di provinsi belum ada, termasuk di nasional belum ada. Saya berani membuat lompatan itu. Karena apa? Kami berikhtiar, Mbak. Kami berikhtiar bagaimana supaya program Kemenak ini dirasakan oleh masyarakat. Tapi begitu di launching, responnya kan luar biasa. Dan Mas Bupati juga sangat respon sekali, termasuk para camat dan juga para Pusmas. Mereka sangat betul-betul didukung, merasa senang karena itu termasuk bagian program mereka. Nah, ini yang kita canangkan kemarin. Kemudian di madrasah, banyak juga di madrasah itu. Di madrasah itu ada program-program yang mengena sekali, yaitu program AMI ya, Anugerah Madrasah Inovasi itu. Mana madrasah yang disebut dengan madrasah literasi, mana madrasah smart, mana madrasah entrepreneur itu ya. Ya itu juga dalam upaya untuk semuanya berbasis IT, Bapak, ya, berbasis digital semuanya ya. Jadi kami menangkap begitu Pak Menteri unggulan 7 program prioritas itu, salah satunya adalah penguatan moderasi, kita juga langsung action. Kami belusukan ke gereja, belusukan ke rumah-rumah ibadah. Bagaimana kita menggandeng tokoh-tokoh umat. Pembinaan kemarin itu di gereja mana itu, Tuban itu ya, Manunggal itu kan responnya kan cukup bagus sekali. Ini mengimplementasikan penguatan moderasi beragama. Karena saya punya prinsip, kalau umat beragama ini rukun, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian madrasah digital ini sudah saya canangkan, akhirnya Penma begitu bareng dengan para pengawas, dengan para madrasah, dengan KKM serentak untuk menggiatkan program madrasah inovasi itu. Ada juga lagi jam 5, Jambore literasi, Jambore literasi moderasi beragama. Ini luar biasa tanggapannya. Untuk siswa Bapak ya ini. Untuk siswa kemarin kita launching di Bumi Perkemahan Rengel itu ya. Itu juga baru Tuban yang punya. Akhirnya kan diikuti oleh kabupaten lain. Ini sebuah gagasan-gagasan yang kami ingin meramu bagaimana moderasi beragama di madrasah ini juga dirasakan oleh mereka. Akhirnya terwujud. Nah, dari disitulah maka lahirlah guru-guru anak-anak yang pintar nulis. Akhirnya ada lomba jurnalis, lomba lomba KIR ya, karya ilmiah remaja. Kemudian juga ada lagi ini Buletin AMI. Nah, dan yang terakhir Mbak, yang terakhir yang belum kita launching, yaitu manajemen madrasah berbasis digital. Dimana, sudah Bapak kemarin yang ada Pak Sekjen. Pak Sekjen itu ya, itu tapi kemarin belum sempurna ya, belum sempurna. Ini tinggal menyempurnakan. Ini upaya kami, ikhtiar kami dalam bagaimana supaya madrasah-madrasah di Tuban ini mereplikasi yang komprehensif, Mbak, yang cukup bagus, yang memudahkan mereka dalam mengerjakan administrasi di sekolah dan itu di madrasah sifatnya gitu ya? Online. Jadi pantau dari kami bisa mantau ya. Dari kebutuhan madrasah yang menyangkut administrasi itu di situ sudah lengkap. Namanya manajemen madrasah berbasis digital gitu. Itu banyak hal yang sudah kita lakukan di Kemenak Tuban ini dalam rangka untuk bagaimana Kemenak ini betul-betul menjadi Kemenak yang handal, sebagaimana visi yang saya sampaikan di muka tadi itu. Gitu. Pelaksanaan haji juga lancar Bapak ya? Alhamdulillah, haji kami sudah berupaya untuk bermitra dengan KBIHU di Tuban ini. Ya, bagaimana Kemenak bersinergi dengan KBIHU, karena apapun KBIHU sebagai mitra kami.
Alhamdulillah juga sedini mungkin hal-hal yang berkenaan dengan haji ini kita selesaikan dengan baik. Siap. Bersama KPHU itu. Ada yang belum disebut Bapak? Termasuk studio podcast. Ini saya itu 8 bulan saya berada di sini dan ini obsesi kami ya. Yeah. Sekarang kan zamannya digital. Yeah. Sekarang kan zamannya medsos. Yeah. Saya punya lompatan seperti yang saya lakukan di Kota Madiun itu ya. Kalau saya di Tuban enggak itu saya kurang sempurna. Di Kota Madiun saya bisa kok hanya 3 kecamatan, apalagi Tuban. Di Tuban. Ya. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat, mengedukasi masyarakat. Makanya saya titip podcast ini jangan sampai ketika saya sudah nggak di sini itu diabaikan, harus ditingkatkan, Mbak. Siap. Jadi ini dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat dan mempercepat informasi-informasi penting program-program Kemenak kepada masyarakat. Yeah. Sangat efisien. Sangat itu membantu Bapak. Kemudian Bapak, mungkin ada suka duka sebagai kepala kantor 12 tahun ini? Nah, sukanya ya karena ini amanat ya. Tentu saya dulu ditugaskan itu yang paling jauh, Mbak. Bojonegoro Pacitan itu kalau di kilo gitu ya sekitar 272 kilo ya. Jadi Bojonegoro Pacitan itu pulang pergi itu seperti Mekah Madinah gitu ya. Tapi saya nggak pernah mengeluh itu. Saya setiap minggu tuh pulang. Saya enjoy aja itu. Saya tugas di mana-mana enjoy aja. Dari Bojonegoro ke Kota Madiun saya enjoy 3 kecamatan. Saya konsentrasi. Saya bisa menyelesaikan S3 saya. Saya di Tuban dikembalikan lebih dekat. Setiap hari pulang itu sama sekali. Tapi beliau tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik. Karena ini amanah masalahnya. Betul. Kalau amanah yang saya terima itu. Sukanya Bapak? Sukanya ketika saya ini punya staf, punya teman-teman itu bekerja dengan baik dan menerima dan mendukung program kami. Tapi kalau saya husnudzon aja Mbak, ketika orang ini belum paham apa yang saya sampaikan itu, saya sabar dulu. Mungkin dia itu belum paham. Tapi ketika mereka itu sudah paham, akhirnya insya Allah dia itu akan menerima. Contoh kemarin itu, ketika kinerja yang akan saya gulirkan itu, orang-orang itu kan ada saya dirasani itu, saya tahu itu apa-apaan itu. Padahal kan dia belum tahu. Padahal itu kebutuhan kan, ya kebutuhan. Akhirnya pelan-pelan saya tunjukin. Karena untuk memasukkan kinerja itu tidak bisa bim salah bim, Mbak. Dia harus paham SKP-nya ini. SKP itu kan anjabnya. Dari ABK anjabnya itu. Ini pekerjaannya mereka dan pekerjaan itu kan harus disambungkan ke SKP. Ini kan harus telaten mengajari itu, apalagi guru ya, termasuk guru juga begitu. Lah ini pelan-pelan saya pahamkan, saya kasih tahu, akhirnya mereka akan sadar dengan sendirinya itu. Dan pemeriksaan kinerja. Iya, nanti kalau ada audit kinerja, audit TUSI. Kemenak Tuban kan belum pernah diaudit TUSI. Iya, nanti tinggal menunjukkan itu. Iya. Saya kemarin ketika saya tugas di Kota Madiun itu ada audit TUSI. Alhamdulillah nilainya bagus. Karena apa? Sudah kita sampaikan sejak awal itu. Sebagai ASN, sebagai pegawai itu, kemanapun kita tugas, dimanapun kita ini harus ada bukti yang tertulis gitu ya, tersimpan dalam bentuk laporan itu. Betul. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, perlu kita informasikan bahwa Bapak Dr. Ahmad Munir Magister Humaniora ini belum pensiun ya. Beliau melimpah sebagai dosen di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jadi apa istilahnya Bapak, makin lama nanti umurnya ya, nambah umur gitu ya. Dan lebih bermanfaat tentunya. Amin. Kemudian Bapak ada pertanyaan terakhir ini, pesan dan kesan Bapak selama memimpin Kemenak Tuban. Ya, saya tentu yang namanya bergaul, Mbak, itu pasti ada khilafnya. Ketika saya bertugas memimpin Kemenak di Tuban ini ya, kalau ada hal yang kurang berkenan ya saya mohon maaf. Karena itu kalau ini baik itu insya Allah itu dari Allah ya. Tapi kalau ini nggak baik ini mungkin keterbatasan saya. Karena saya juga manusia. Tapi
saya sengaja untuk mengajak teman-teman ini untuk berbuat baik gitu. Iya. Nah, saya juga mau didoakan tentu karena dengan perjalanan waktu, karena saya punya punya S3, saya punya ilmu yang pernah saya geluti di dunia pendidikan. Karena saya diangkat dulu kan, saya dari guru Mbak. Sebelum saya diangkat sebagai Kepala kantor, sebagai kemenak, sebagai kepala kantor. enggak, sebagai pegawai ASN Iya. di Depak waktu itu ya. Iya. Sekarang Kementerian Agama ini saya ngajar, saya dosen memang. Oh, Ya, jadi kembali ke setelan pabrik ini Iya, ya. sama pabrik. Saya sebagai seorang guru Kembali ya. lagi ke Iya, dosen. dosen ya. Baik. Saya mohon doanya, mohon dukungannya. Nah, saya pindah tugas ke UIN 1 Tulungagung itu. Inggih. Dan juga saya selalu mendoakan teman-teman yang di sini itu, saya juga mendoakan mudah-mudahan Kemenak Tuban tetap eksis, tetap Amin. baik, tetap apa yang sudah saya lakukan ini teruskan. Baik. Yang baik dilanjutkan, semakin baik gitu Mbak. Baik. Mungkin ada kesan apa Bapak pamitan khusus kepada masyarakat Tuban ataupun kepada para pejabat mungkin yang memang nanti mungkin belum sempat untuk bertatap muka secara langsung. Ya, saya memang sengaja belum pamitan ya. Ya kalau toh saya nanti misalnya nggak bisa tatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu Iya. masyarakat Tuban, ya terus terang aja saya mohon pamit. Artinya waktulah yang membatasi, yang mengakhiri saya bertugas sebagai kepala kantor Agama Tuban ini, karena saya akan beralih tugas ke dosen di UIN 1 Tulungagung. Jadi selama bergaul saya mohon maaf kalau ada yang mungkin khilaf salah, ya saya mohon dimaafkan lah, ini kemampuan kami. Tapi kalau ada yang ke Tulungagung monggo nanti Mbak, tetap karena ini masih mengabdi di Kementerian Agama. Tentunya sama-sama di naungan Kementerian Agama. Jadi itu barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak, kami selaku ASN Kemenak Tuban juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi Bapak memimpin Kabupaten Tuban menjadi jauh lebih maju. Selamat mengabdi di lahan yang baru dimanapun, semoga selalu menebar manfaat dan bisa menambah semangat untuk menuju Kemenak yang lebih baik. Akhirnya, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan ini, saya akhiri dengan sebuah pantun Bapak, mohon izin. Siap. Pergi ke pasar, melewati Gunung Cikunir. Cakep. Jalanan terjal tidaklah dirasa. Terima kasih Bapak Munir sudah mendedikasikan diri sepenuh hati untuk Kemenak Tuban tercinta. Amin, amin, amin. Kemudian pantun yang kedua, menyang pasar tuku santen klopo, weteng luwe maem sayur, asem koro. Cekap semanten atur kawula menawi wonten lepat dalem nyuwun pangapura. Saya Ledia Mariati undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.